Shalom pemirsa CBN semua, bertemu lagi dalam pembahasan buku Agama yang Bersinar, di mana buku ini diambil dari tulisannya Ellen G. White. Buku ini ditulis dalam bahasa yang jelas, sederhana dan indah. Sifatnya memberi petunjuk kepada orang yang mau belajar, pengharapan sejati bagi semua orang, kegembiraan kepada orang yang larut dalam kesedihan, dan kelegaan kepada yang letih. Buku ini juga menyuguhkan kepada kita suatu cara yang lebih baik, mengungkapkan kepada kita suatu kehidupan yang lebih sederhana dan lebih manis. Semua pembaca akan penuh dengan kegembiraan dan kesukaan, bersinar menyinarkan kasihnya dimanapun kita berada. Dan sangat menarik, dalam buku ini kita diajak bahwa ini adalah pelajaran yang sangat berharga untuk kita pelajari. Karena di sini dikatakan bahwa sifatnya memberi petunjuk kepada orang yang mau belajar, atau bagi orang yang rindu untuk belajar, pasti akan diberikan sesuatu pengharapan. Dan juga pengharapan itu akan membuat kita untuk gembira pada saat kita berada dalam kesedihan, dan juga kita akan diberikan kelegaan pada saat kita merasa letih. Dan juga di sini dikatakan bahwa mengungkapkan suatu kehidupan yang lebih sederhana dan lebih manis. Semua pembaca akan penuh dengan kegembiraan dan kesukaan, bersinar menyinarkan kasihnya dimanapun kita berada. Yang artinya kita akan mendapatkan satu sinar, di mana sinar itu kita akan bagikan dimanapun kita berada. Sebab itu marilah kita pelajari buku ini yang saat ini judulnya adalah Melakukan Kejahatan. Ayat intinya terambil dalam Amsal 10 ayat 23. Berlaku cemar adalah kegemaran orang bebal, sebagaimana melakukan hikmat bagi orang yang pandai. Dalam perjanjian lama, kata tolol digunakan untuk menunjukkan seorang yang murtad atau orang yang telah menyerahkan dirinya kepada kejahatan. Ini sangat menarik ya, melakukan kejahatan. Melakukan kejahatan ini adalah sesuatu hal yang sering terjadi dalam kehidupan kita. Sehingga di ayat ini kembali menegur kita, dikatakan bahwa berlaku cemar adalah kegemaran orang bebal, atau melakukan sesuatu kejahatan adalah kesenangan orang-orang yang tidak mau menurut. Tetapi orang-orang yang mau melakukan hikmat Tuhan itu adalah orang-orang yang pandai, orang-orang yang memiliki satu kepercayaan kepada Tuhan. Jadi kita kembali diajak untuk percaya kepada Tuhan. Pada saat kejahatan itu datang, kita tidak boleh melakukan kejahatan itu sebagai satu kesenangan, tetapi kita harus menolaknya. Karena pada saat kita mengikutinya, kita adalah contoh orang-orang bebal itu. Dalam perjanjian lama, kata tolol digunakan untuk menunjukkan seorang yang murtad atau orang yang telah menyerahkan dirinya kepada kejahatan. Jadi ini kembali kita diingatkan bahwa pelajaran kita adalah pelajaran yang paling menarik untuk kita pelajari. Tetapi di sini dikatakan bahwa di perjanjian lama adalah satu kalimat yang sangat tidak pantas kita ucapkan kepada orang yang percaya. Tetapi orang yang sudah murtad atau orang yang telah menyerahkan dirinya kepada kejahatan, maka di dalam perjanjian lama mengatakan dia adalah orang yang tolol. Tuhan mengaruniakan kepada orang-orang yang hidup sebelum air bah ini banyak pemberian, tetapi mereka telah menggunakan kelimpahan itu untuk meninggikan diri sendiri dan telah mengubahkannya menjadi laknat dan memusatkan perhatian mereka kepada pemberian-pemberian tersebut, gantinya kepada Dia yang telah memberikannya. Mereka menggunakan emas, perak, batu-batu permata, serta kayu-kayu yang indah dan terpilih untuk membangun tempat tinggal mereka dengan usaha untuk saling melebihi satu terhadap yang lainnya. Dalam keindahan rumah, dengan hasil pekerjaan orang-orang yang ahli, maka mereka berusaha hanya untuk memuaskan keinginan hati mereka yang sombong dan bersuka-suka dalam kepelesiran dan kejahatan. Jadi pelajaran kita kembali lagi menceritakan bagaimana sesuatu hal yang sudah terjadi sebelum air bah itu. Dikatakan bahwa Tuhan sudah mengaruniakan kepada orang-orang yang sebelum air bah itu banyak sekali pemberian yang mereka dapatkan, tetapi mereka telah menggunakan kelimpahan itu untuk meninggikan diri sendiri dan juga mengubahkan menjadi laknat dan memusatkan perhatian kepada
pemberian-pemberian tersebut gantinya kepada Dia yang telah memberikannya. Jadi mereka merubah satu pola di mana Tuhan sudah memberikan kelimpahan itu, tetapi mereka menggunakan kelimpahan itu supaya bisa menjadi satu orang yang mementingkan diri, satu orang yang sombong terhadap satu sama lain. Terhadap Tuhan juga mereka sombong karena mereka ketahui bahwa itu adalah usaha mereka, sehingga mereka tidak bersyukur kepada Tuhan atas apa yang sudah diberikan, tetapi mereka meninggikan diri mereka sendiri dan mengubahkannya menjadi laknat segala pemberian itu. Jadi mereka ingin supaya mereka terus menjadi pusat perhatian, sehingga mereka merubah segala pola yang Tuhan sudah berikan untuk menjadi pola yang mereka inginkan. Mereka menggunakan emas, perak, batu-batu permata, serta kayu-kayu yang indah dan terpilih untuk membangun tempat tinggal mereka dan berusaha untuk saling melebihi satu terhadap yang lain dalam keindahan rumah, hasil pekerjaan orang-orang yang ahli. Jadi seringkali orang yang sudah pintar, orang yang sudah memiliki satu ilmu yang kuat untuk dia pelajari, maka dia akan menggunakan ilmu itu sebagai titik tumpuannya, di mana pada zaman dahulu mereka menggunakan emas, perak, batu-batu permata dan kayu-kayu yang indah untuk membangun tempat tinggal mereka sendiri, atau mereka membuat sesuatu tempat untuk mereka bisa bernaung. Dan mereka juga bukan hanya bernaung, tetapi mereka berusaha untuk saling melebihi satu terhadap yang lain, atau saling bersaing untuk mereka membuat satu keindahan supaya orang-orang lain bisa memandang kepada mereka bahwa mereka adalah orang yang paling memiliki akan kelimpahan itu. Tetapi di sini Tuhan tidak mau kita seperti itu. Tuhan mengatakan bahwa di sini mengatakan bahwa mereka berusaha hanya untuk memuaskan keinginan hati mereka yang sombong dan bersuka-suka dalam kepelisiran. Tuhan tidak mau kita melakukan sesuatu usaha hanya untuk kita tinggikan keinginan hati kita. Karena pada saat kita tinggi hati, maka kita akan sombong dan kita akan bersuka-suka di dalam kesenangan atau kepelisiran dan juga kejahatan. Kita akan memilih sesuatu hal yang menurut kita baik, sesuatu hal yang membuat hidup kita merasa nyaman. Tetapi kenyamanan itu adalah keinginan diri kita yang membuat hidup kita ini nyaman, bukan karena keinginan Tuhan yang kita dapatkan sehingga kita merasa nyaman. Sehingga pada saat ini kita kembali lagi diingatkan bahwa pola yang sudah Tuhan berikan, kita jangan gunakan sebagai pola yang membuat hidup kita ini untuk bersenang-senang demi kesenangan kita sendiri, tetapi kita harus bisa bersyukur atas kelimpahan yang Tuhan sudah berikan. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, bumi ini telah rusak di hadapan Tuhan dan penuh dengan kekerasan. Tuhan telah memberikan kepada manusia hukumnya sebagai peraturan hidup, tetapi hukumnya itu dilanggar dan sebagai akibatnya timbullah segala macam dosa. Kejahatan manusia dilakukan dengan terang-terangan, keadilan diinjak-injak, dan teriakan orang-orang yang teraniaya naik sampai ke surga. Alfa Omega Jilid 1 halaman 96 dan 97. Baik, terjadinya air bah karena sesuatu kejahatan yang sudah terjadi di bumi ini. Dikatakan bahwa Tuhan sudah melihat bahwa kejahatan manusia besar di bumi ini, bahwa segala kecenderungan hati selalu membuahkan kejahatan, atau Tuhan sudah memberikan kelimpahan, tetapi kelimpahan itu hanya kepada orang-orang yang terus berusaha untuk memenuhi akan keinginan hatinya, sehingga pada saat orang yang tidak memenuhi akan, dia berusaha untuk tidak membuat kelimpahan itu sebagai keinginan hatinya, maka dia akan terus dianiaya oleh orang-orang yang ingin untuk keinginan hatinya ditinggikan, sehingga mereka menganiaya dengan segala kekerasan yang ada itu. Tuhan telah memberikan kepada manusia hukum-hukumnya sebagai peraturan. Jadi Tuhan sudah memberikan hukum itu kepada mereka untuk mereka turuti, tetapi mereka tidak mau untuk menuruti akan hukum itu. Tetapi hukumnya yang dilanggar
dan sebagai akibatnya timbullah segala macam dosa. Jadi hukum itu diberikan untuk kita menjadikan itu sebagai cermin untuk kita terus melakukan kebaikan. Tetapi pada zaman perjanjian lama, hukum itu diberikan tetapi mereka membuat hukum itu sebagai hal yang biasa yang harus mereka langgar. Sehingga pada saat mereka langgar, timbullah segala macam dosa di dalam dunia ini. Sehingga kejahatan manusia dilakukan dengan terang-terangan, keadilan diinjak dan teriakan orang-orang yang teraniaya naik sampai ke surga. Jadi oleh karena kejahatan ini sudah makin besar, sudah makin bertambah, maka Tuhan juga tidak mau supaya kejahatan ini semakin hari semakin menjadi satu pusat perhatian di kehidupan dunia ini. Sehingga dia mendatangkan air bah itu supaya menghanyutkan akan kejahatan yang ada itu, supaya kita semua boleh kembali lagi mencari akan Tuhan itu. Tetapi di sini dikatakan bahwa ini adalah contoh kehidupan yang sebelum air bah. Yang harus kita ambil di sini adalah Tuhan sudah berikan kita kehidupan, maka marilah kita menghargai kehidupan kita dengan cara kita bersyukur kepadanya atas apa yang Dia sudah berikan. Dosa-dosa yang telah mendatangkan pembalasan kepada dunia sebelum air bah ada sekarang ini. Takut akan Tuhan telah lenyap dari hati manusia, dan hukumannya diperlakukan dengan sikap acuh tak acuh dan cemoohan. Keduniawan yang ada pada generasi tersebut disamai oleh keduniawian yang sekarang ini. Alfa Omega jilid 1 halaman 107. Jadi dosa-dosa yang telah mendatangkan pembalasan kepada dunia sebelum air bah ada sekarang ini. Jadi dosa-dosa yang sudah terjadi sebelum air bah kembali lagi kita akan alami sekarang ini. Karena di sini dikatakan bahwa takut akan Tuhan telah lenyap dari hati manusia, atau orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan, maka mereka sudah tidak percaya lagi akan firman kebenaran yang Tuhan sudah berikan. Hukum yang sudah diberikan, mereka sudah tidak peduli lagi. Mereka sudah acuh tak acuh dan cemoohan terhadap hukum-hukum yang sudah diberikan. Jadi keduniawian ada pada generasi kita sekarang ini. Jadi generasi kita sekarang sudah semakin besar kejahatan yang terjadi. Tetapi ini adalah penggenapan akan dunia ini, di mana yang jahat akan bertambah jahat dan yang baik akan bertambah baik. Sehingga orang yang peduli terhadap hukum Tuhan, orang yang mau untuk menuruti hukum Tuhan, berarti orang yang ingin untuk kehidupannya setiap hari bertambah baik untuk lebih kenal Tuhan. Tetapi orang yang tidak mau untuk mengikuti akan hukum itu, maka dia akan terus tidak peduli dengan apa yang sudah menjadi tolak ukur kepercayaan itu. Jadi kejahatan seringkali kita lihat adalah membunuh, berzina, dan juga melakukan hal-hal yang sudah tertulis di dalam 10 hukum. Tetapi di sini bukan hanya apa yang tertulis di dalam 10 hukum, tetapi kita harus menuruti semua hukum yang sudah Dia berikan. Karena hukum yang sudah diberikan itu adalah cermin untuk kita bisa melakukan kebaikan. Jadi orang yang melakukan kejahatan berarti dia sedang melakukan kegemaran orang bebal. Tetapi orang yang melakukan kebaikan berarti dia sedang melakukan hikmat bagi orang yang pandai. Jadi mungkin ini saja pelajaran yang dapat saya bahas. Kiranya kita bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua.